Maka itu kamu kerja apa saja kamu nggak pernah berhasil. Nih, dikira saya dukun kok saya bisa tahu. Dia bilang, enggak, saya pendeta. Kan saya dikatakan daerah, saya katakan pendeta. Saudara, apa kekecewaan yang dia bawa? Dia itu kecewa dengan bapaknya. Karena gara-gara bapaknya dia itu nggak bisa kuliah. Nah, dia itu lulus SMA tahun 95. Terus saya ngomong, kamu pulang dari perjalanan ini, dia kerja di satu perusahaan. Kamu pulang dari perjalanan ini, kamu cari sekolah, cari kampus. Secara logika nggak mungkin, lulusan 95, ini tahun 90, tahun 2010. Betul nggak? Bagaimana mau sekolah lagi? Tapi kalau kamu dapat, saya akan biayai kamu. Ya betul, benar, saya akan biayai. Kamu cari kampus. Karena tanggal 3 Mei, sejak hari itu tiap hari dia kontak saya. Dan tanggal 30 kemarin dia sudah tes. Dia dapat kampus yang bisa menerima dia. Saya nggak tahu kampusnya nggak terkenal di daerah Tebet di Jakarta. Dia akan mulai kuliah. Dia bilang, tapi belum tahu Pak diterima tidak. Saya percaya, Papa, dia nggak manggil saya Papa. Papa percaya pasti kamu diterima. Saya nggak ngomong Tuhan, saya nggak ngomong agama. Saya yakinkan dia dulu. Walaupun agama kita beda, jangan menghalangi untuk kita bersahabat. Enggak. Saya yakinkan. Jadi nggak nyinggung, sampai hari ini saya nggak nyinggung. Karena tapi kalau saudara baca, tiap hari itu minimal 3-4 SMS dia pasti kirim ke saya. Jadi uang itu untuk menjalin persahabatan. Walaupun saya belum tahu nanti bagaimana cara biayai dia, tapi saya sudah ngomong dulu, asal boleh nyicil, jangan lupa itu, saya bilang. Kalau bayar konten saya nggak bisa. Dan boleh, ya pasti boleh, ya udah. Luar biasa Tuhan itu. Maka itu sudah 30 tahun lebih. Kalau bulan Mei, Juni, Juli ini itu bulan yang paling menyiksa saya. Karena kan pendaftaran murid baru. Nah, bulan-bulan ini dari Mei itu sudah berapa banyak pendaftaran itu. Itulah uang. Pakai untuk mengikat persahabatan, menjalin persahabatan, make friends, supaya Injil itu diberitakan. Maka itu jangan takut jadi kaya. Katakan amin. Amin. Ya, yang sudah punya usaha kecil udah perbesar itu usahamu. Perbesar. Karena perlu. Maka itu kenapa gereja itu loyo. Coba tanya ya teman-teman saudara yang sangat aktif di gereja. Coba tanya. Begitu sudah Jumat malam ke Sabtu pagi, itu sudah capek duluan. Kira-kira kenapa? Karena saya tahu minggunya kayak apa sibuknya itu. Apalagi kalau ibadahnya sampai lebih dari 3 kali satu minggu, WL saya capek duluan itu. Pemain musiknya apa? Sudah capek duluan. Nah, padahal kalau kita melayani Papa harus penuh sukacita. Nggak boleh capek. Ada rahasia. Kalau orang berbuat sesuatu rasa capek, rasa jenuh, berarti dia sedang mengerjakan yang rutin. Kenapa rutin? Karena nggak ada yang baru. Kenapa nggak ada yang baru? Karena melanggar hukum Alkitab. Apa hukum Alkitab? Saudara pernah baca bukan Lukas 15? Satu-satunya ayat di Alkitab yang menyatakan kapan atau bila mana seisi surga itu bersuka cita. Kapan? Lukas 15 berkata, kalau ada satu orang berdosa bertobat. Jadi gereja yang benar itu sukacitanya bukan karena keyboardnya baru beli, bukan karena sound systemnya baru, tidak. Tapi harus karena ada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, itu diselamatkan. Nah itu sukacita. Nah itu yang buat saya tetap sukacita sampai hari ini. Karena paling tidak sebulan harus ada 1 atau 2 orang diselamatkan. Jadi sukacita saya itu terus melimpah. Melihat perubahan hidup orang, itu luar biasa. Saya paling bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan bisa menemukan saya dengan orang yang tadi nggak punya harapan untuk ke depan. Begitu ketemu saya orang itu punya harapan. Itu kesukaan yang luar biasa. Pasti saudara pun akan bersuka cita bukan untuk itu. Maka itu cari orang-orang itu yang putus asa. Ini dalam minggu ini saya baca koran di Manado 2 orang bunuh diri. Betul enggak? Dan dua-duanya Kristen. Menyedihkan. Saudara sejak tahun 70-an
Saya nggak tahu itu kenapa Roh Kudus memberi saya iman seperti itu. 70-80-an. Setiap kali saya dengar ada orang bunuh diri, maka yang sangat dan patut disalahkan bukan polisi, bukan ini, bukan itu, tapi gereja yang dekat dengan rumah orang yang mati itu. Pernah ada pendeta marah ngomong itu, lu kan bukan urusan kami aja nggak kenal. Nah, lebih salah lagi kalau berkata nggak kenal, rumahnya dekat dengan gerejamu. Kenapa? Yang patut disalahkan kalau ada orang bunuh diri adalah gereja yang terdekat dengan rumah korban. Sama bisa jawab. Kenapa? Iya. Berarti selama itu orang itu nggak pernah tahu kalau di dekat rumahnya ada solusi untuk semua permasalahan hidupnya. Betul tidak? Sedih saya baca koran 2 hari ini, ada orang yang mati karena bunuh diri, namanya nama Kristen lagi. Saudara lihat itu. Tadi baca nggak yang di halaman berapa itu yang berita kemarin? Ada ini? Nggak baca cinta. Yang di itu mana Dobus? Di situ ada beritanya. Mengerikan, saudara. Maka itu kesibukan kita harus kita perhatikan sekarang. Sibuk untuk apa kita ini? Kita sibuk untuk ngurusi jiwa-jiwa yang baru itu. Itu akan menyenangkan. Saya besok ke Medan, saudara. Itu kan ada satu orang Islam. Saya nggak pernah kenal dia. Nah, dia itu kenal saya lewat Facebook. Padahal saya itu nggak pernah buka Facebook. Tapi ada anak saya ngurus. Lalu anak saya bilang, Pak, ada orang begini. Lalu saya kontak dia. Karena dia minta nomor telepon. Ya saya nggak pernah kenal dia, tapi saya siap apapun yang Tuhan mau suruh kerjakan, saya akan kerjakan. Sekalian kalau saya ke Medan, saya lagi ngurus seorang. Ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, jam 2:30 subuh, ya, waktu Papua. Tahu SMS saya bunyi. Saya baca tulisannya dibilang, Bapak nggak kenal saya pun baru tahu Bapak dari HP second yang saya beli nomornya. Nah, saya itu yatim piatu. Saya pengen punya keluarga. Akhirnya saya SMS balik karena saya belum tahu bisa telepon tidak. Ini saudara atau saudari? Karena nggak ada namanya. Dia nggak pakai nama. Terus apa boleh saya telepon? Dia SMS balik bilang boleh. Dia ngomong namanya Romi. Nah, waktu saya telepon, saya tanya, maksudnya gimana HP second? Ya, berapa waktu lalu saya beli HP second? Rupanya HP itu HP pendeta. Karena di kontak center sama pendeta banyak sekali. Nah, malam ini saya lagi putus asa. Saya tanya yatim piatu, saya anak pertama, saya 3 bersaudara. Adik saya 1 di Bogor, 1 di Jogja. Jadi saya acak aja nomor malam ini. Saya ambil 10 nomor. Saya SMS semuanya. Saya tanya berapa yang balesin? 4 orang. Lalu yang telepon Bapak? Baru Bapak sendiri. Saudara, oke. Saya ngitung waktu. Saya bilang, waktu itu tanggal 5. Saya bilang, tanggal 9 saya akan cari kamu di Medan. Dia kaget. Saya datang khusus untuk dia. Karena saya punya waktu kosong. Nah, saudara, itulah uang. Akhirnya sekarang 3-3 ikut saya semua. Kakak beradik. Jadi lewat HP second aja bisa menangkan jiwa. Luar biasa. Satu hari, ini saya lagi makan dengan istri saya dengan beberapa pengusaha karena kami perlu selesai kebaktian. Tahu ada telepon, saya lihat kok pakai area code, jadi bukan handphone. Tapi area code mana? Saya tahu ini Jawa Timur karena 03. Akhirnya saya terima, begitu saya terima, dia langsung ngomong, Bapak maaf, Bapak gak kenal saya itu lagi putus asa, saya itu ada di wartel sekarang. Terus tiba-tiba di dinding wartel di kamar ini ada tulisan, kalau Anda perlu apa-apa telepon nomor ini. Itu nomor saya. Ini di mana? Dia bilang saya di Kediri. Kediri. Saya itu nggak pernah bilang ke Kediri. Siapa yang nulis nomor itu? Itu sampai pengusaha makan dengan saya itu jadi bingung. Jadi nggak tahu di Kediri. Itu berbulan-bulan saya kontak dia. Sekarang sudah putus, nggak tahu kemana, dia nggak menghubungi lagi. Tapi saya percaya apa yang saya sudah taburkan pasti akan berbuah satu hari.
Maka itu saudara, saya tidak pernah menyalahkan orang yang salah telepon. Saya nggak akan maki-maki cuma goblok telepon aja nggak bisa. Awas ngomong begitu ya. Salah telepon pun Tuhan tetap punya maksud. Maka itu kamu kerja apa saja kamu nggak pernah berhasil. Nih,